Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat CV manual menggunakan aplikasi Canva lewat handphone. Yang pertama kita klik buat, terus di kotak search template kita cari CV, nanti ada ukurannya otomatis. Pilih yang desain kosong. Oke. Pertama kita boleh tambahin foto sebagai identitas. Klik elemen, selanjutnya klik bingkai. Klik yang bulat aja, boleh di sebelah kanan atas atau di sebelah kiri atas, tapi saya kali ini menggunakan di kiri atas saja. Selanjutnya kita mau unggah foto pribadi kita, sudah saya siapkan sebelumnya. Jika ingin menambahkan, klik yang unggah file sebelah sini. Kita tarik ke arah bingkai yang sudah tersedia. Dia bakal otomatis masuk. Selanjutnya saya mau menambahkan nama. Fontnya bisa kita ubah, bebas mau font yang bagaimana. Saya mau coba yang ini. Oke, sudah pas. Selanjutnya boleh kita tambahkan elemen garis sebagai batas. Bisa edit di sebelah sini, ada ketebalannya, bisa kita edit. Terus kita duplikat saja. Sebelah sini boleh kita tambahin elemen kayak email sama nomor telepon buat informasi data diri tambahan. Baru kita ketik alamat email kita. Kita ubah fontnya. Kita bisa pakai bantuan alat geser di seperti ini. Boleh. Habis ini kita tambahin nomor telepon. Oke, kita tambahkan teks lagi. Boleh kita ubah fontnya.
Boleh juga tambahin alamat rumah kalau perlu. Kita agak geser. Oke, karena masih cukup kita tambahkan aja alamat rumah. Oke, sudah sama ukurannya. Kita tambahkan alamat rumah. Kalau merasa kurang rapi bisa digeser, agak geser ke sebelah sininya. Jadi terlihat rapi. Di bawahnya bisa kita tambahkan informasi tambahan lagi. Kita kasih garis pembatas. Kalau masuk ke dalam kita bisa cari garis yang lain. Banyak. Ini aja tipis. Oke. Kita tambahkan di sini untuk profil. Profil ini disesuaikan kalau bisa dengan apa yang mau kita lamar. Kebetulan di sini saya ingin melamar sebagai barista, jadi profilnya sesuaiin aja sama pengalaman yang pernah dilakuin. Oke, tambahkan lagi teks. Oke, pokoknya kita ubah formatnya juga di rata seperti ini saja. Boleh agak digeser. Kalau sudah, kita boleh tambahin pendidikan terakhir atau pendidikan yang sekarang juga boleh. Kecil garisnya. Kurang pas ya. Oke, kita tambahkan pendidikan terakhir. Boleh dikasih. Boleh kita buat ya ikonnya. Nah, di
keterampilannya bisa kita tambahkan pengalaman kerja atau skill. Pada pengalaman kerjanya boleh ditambahkan poin-poinnya. Poin kita ganti supaya sama. Boleh juga kita tambahkan keterampilan yang kita bisa. Itu keterampilan ya. Sudah selesai, ini kita samakan. Oke, sudah selesai CV-nya. Kalau masih ada yang kosong, kita bisa tambahkan elemen warna gitu ya, kotak warna. Ini ya, kita tambahkan warna di paling bawahnya. Boleh juga buat yang di atasnya. Nah, ini nanti diatur lapisannya ke paling belakang. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat poster secara manual melewati aplikasi Canva dan menggunakan handphone. Pertama, kita klik buat di sini, kotak searching ini kita tulis aja poster. Karena kita mau bikin yang manual, kita klik aja yang buat desain kosong. Caranya bikin poster di Canva itu gampang banget. Kita tinggal pakai fitur elemen di sini. Jadi gambar-gambar yang di elemen itu bisa kita pakai. Jadi kita bisa tumpang tindih gambar-gambar tersebut. Bisa kita awalnya cari backgroundnya. Kita cari backgroundnya, terus banyak banget pilihannya, terserah. Saya mau pilih yang ini. Kita tarik sampai full ya. Tambah lagi background. Kita pilih background laut untuk di bawahnya yang ini. Kita agak ke bawahin aja sedikit, lalu kita tambahkan elemen pasir supaya terkesan terlihat itu tuh di pantai. Boleh di agak atasin aja. Oke. Karena ini masih kurang jelas lautnya bagaimana, kita tambahkan lagi ombak. Jadi kita kalau bikin poster tanpa main-main elemen aja ya teman-teman. Kita
tambahkan yang ini. Sudah terlihat seperti pantai. Karena supaya tidak puas, kita boleh tambahkan elemen-elemen lainnya. Untuk di bagian yang lautnya, kita tambahkan gradasi hitam supaya terkesan lautnya itu semakin dalam, semakin bawah. Boleh kita kurangin kegelapannya di transparansi ya teman-teman. Oke, seperti ini cukup. Kita tambahkan terumbu karang. Boleh tambahkan hewan-hewan lautnya, mungkin ikan. Sebelah sini boleh. Kita searching aja ya hewan laut. Gradasi cahaya seperti itu supaya terlihat jelas. Kita tambahkan saja cahaya-cahaya. Boleh ini ada pilihan yang kuning, tapi supaya kelihatan jelas saya pakai yang kuning ini aja ya. Boleh di sebelah sini, kita duplikat aja supaya cepat. Sebelah sini bisa. Oke, sudah cukup penuh. Selanjutnya kita tambahkan elemen sampahnya. Kita tulis sampah plastik. Nah, ada botol,
boleh kita perkecil. Jadi dia kalau ada kesan-kesannya dia ter-highlight gitu, terlihat jelas topiknya mengarahnya ke situ. Ada bungkus makanan, boleh kita tambahkan biar tidak terkesan kaku. Boleh kita miring-miringin ya teman-teman. Boleh kresek bagian sini kita agak miringin sedikit, kita zoom ya. Oke, sampah apalagi lihat di sini teman-teman. kaleng minuman boleh kita tambahkan ke yang masih kosong supaya tidak susah naruhnya. Di zoom aja ya teman-teman. Apalagi ya, botol kaca mungkin ya. Sudah terlihat bahwa lautnya itu sangat penuh dengan sampah. Di lautnya itu sudah tercemar seperti itu ya teman-teman. Boleh juga di terumbu-terumbu karangnya kita tambahin sampah-sampah. Nah, pas ini seperti ada penyu menggigit kantong sampah ya. Jadi ini kita ganti aja. Sudah lumayan penuh lautnya. Sekarang kita beranjak ke bagian atasnya. Di atasnya di sini saya ingin menambahkan pabrik-pabrik yang mengganggu polusi udara. Kita searching aja pabrik. Kita pilih yang ada asap-asapnya ya, supaya terlihat polusinya seperti itu. Kita kecilin ya biar kita bisa bikin banyak. Ini nggak apa-apa, taruh sini, nanti kita taruh di belakang supaya terkesan di belakangnya si tanah ini ya teman-teman. Ini boleh. Ini juga boleh. Terakhir mungkin yang ini. Oke, sudah selesai. Pabrik-pabrikan kita boleh pindah posisi tanahnya ke maju ya, pabriknya maksud saya. Mundur. Oke, ini juga mundur, ini mundur. Jadi terkesannya dia di belakang si pantainya ini. Di pasir-pasir pantainya boleh kita tambahkan sampah lagi ya teman-teman. Tumpukan sampah lebih tepatnya. Boleh yang seperti ini kita perkecil. Oke. Ini boleh juga ya teman-teman.
kita tahu ya bahwa laut itu bisa nyebarin sampah-sampah ke pesisirnya karena ombak. Satu lagi yang kecil di sebelah sini. Oke. Karena ini poster, kita bikin kalimat ajakan, kita teks. Kita bisa pilih bagian-bagian yang di sini. Saya pakai ini saja. Ganti ya, sepertinya kurang jelas. Pilih teks. Kita cari yang dia bentuknya kayak balon gitu supaya jelas. Jika tidak ada, kita bisa pakai yang ini aja teman-teman. Yang make kita pisahkan itu ini di make it-nya kita hapus. Ini kita ganti save. Boleh kita ganti warnanya karena biru, mungkin kita pakai biru yang muda ya. Sepertinya kurang jelas, kita cari lagi. Mungkin ini ya teman-teman. Kita ganti tulisannya menjadi Save Ocean. Mungkin kita bedakan saja supaya jelas. Warnanya kita ganti jadi warna biru, boleh birunya bisa yang mana aja ya teman-teman, yang jelas. Sepertinya biru yang ini aja. Warnanya yang ini juga kita bisa ubah, mungkin seperti ini. Oke, kita double untuk di bawahnya. Save mungkin boleh kita ubah kan, kurang jelas tulisan oceannya. Boleh kita ubah pakai yang ini. Boleh warnanya kita ganti jadi biru, kita samakan. Ini juga kita ganti yang ini ya, Save Ocean. Kita tambahkan lagi kalimat di bawahnya.
Boleh kita ubah jadi warna merah mungkin ya. Oke, kalimatnya simple tapi mengandung artinya lumayan ngena ya teman-teman. Jadi kita nggak usah pakai banyak kalimat karena sudah cukup jelas tujuannya ya. Oke, selesai. Terima kasih.